Persiapan ulangan harian 1 kekongruenan dan kesebangunan. Pengertian kongruen dan sebangun. Kekongruenan adalah keadaan dua bangun datar yang sama dan sebangun, artinya bentuk dan ukurannya sama. Kesebangunan adalah bangun datar yang mempunyai bentuk yang sama, sudut-sudut yang bersesuaian sama besar, dan sisi-sisi yang bersesuaian mempunyai perbandingan yang sama. Nah, pada transformasi, hasil pencerminannya kongruen. Pada translasi, hasil dilatasinya kongruen. Pada rotasi, hasil putarannya kongruen, dan dilatasi atau pembesaran, hasil dilatasinya sebangun tetapi tidak kongruen. Perhatikan trapesium ABCD kongruen dengan trapesium PQRS. AB20, BC21, RS16, PS15. Tentukan panjang sisi yang lain. AD sama dengan PS karena punya kode sudut yang sama sehingga panjangnya 15. DC sama dengan SR karena punya kode sudut yang sama dengan 16. QR sama dengan BC karena punya kode sudut yang sama dengan 21. PQ sama dengan AB sama dengan 40 cm. Dua segitiga dikatakan kongruen jika memenuhi salah satu kondisi dari sisi sudut sisi, sudut sisi sudut sisi. Perhatikan gambar ini. Mengapa segitiga ABCD kongruen dengan segitiga EDC? Nah, kita lihat di sini AC sama dengan EC karena ada tanda panjang yang sama. Kemudian besar sudut ACB sama dengan besar sudut ECD dan BC sama dengan DC, sehingga memenuhi sisi sudut sisi. Jadi segitiga ABC kongruen dengan segitiga AEDC. Dua segitiga di bawah ini sebangun. Pernyataan yang kurang tepat adalah AB bersesuaian dengan PQ, jelas benar karena punya tanda yang sama. AC bersesuaian dengan PR, jelas benar karena punya tanda yang sama. Sudut A sama dengan sudut P. Sudut A diapit oleh tanda yang sama sehingga jelas benar. Kemudian yang D, sudut A dengan sudut R, apakah besarnya sama? Karena A dan R tidak diapit oleh tanda yang sama, maka sudut A tidak sama dengan sudut R. Jadi ini adalah yang salah. Perhatikan dua bangun di bawah ini yang menyatakan hubungan. Hubungan yang tepat adalah dua bangun sebangun. Salah karena sudut yang bersesuaian tidak sama. Dua bangun kongruen. Jelas salah karena ini sudah tidak sebangun. Dua bangun tidak kongruen. Betul, tetapi sebangun. Salah. Nah, yang keempat, dua bangun tidak sebangun dan tidak kongruen. Sehingga jawaban yang benar adalah yang keempat. Manakah pasangan bangun yang sebangun? Nah, foto berukuran 3x4, 3/6 sama dengan 4/8 sama dengan setengah, sehingga sisi yang bersesuaian mempunyai perbandingan yang sama. Kedua foto sebangun.
3 dibanding 9 sama dengan 2 dibanding 6 sama dengan 1/3. Sisi yang bersesuaian mempunyai perbandingan yang sama, jadi kedua foto sebangun. AB per EF sama dengan 12 banding 8 sama dengan 3/2. BC per FG sama dengan 8 banding 6 sama dengan 4/3. Ternyata hasilnya tidak sama. Jadi AB per EF tidak sama dengan BC per FG, sehingga sisi yang bersesuaian tidak mempunyai perbandingan yang sama. Jadi kedua gambar tidak sebangun. Mencari besar sudut, panjang sisi, dan luas bangun. Nah, sekarang kita lihat sudut B sama dengan sudut G, sehingga besar sudut X sama dengan 25 derajat. Sudut B ditambah dengan sudut C sama dengan 180 derajat. Sehingga 25 ditambah Y sama dengan 180 derajat, Y-nya sama dengan 155 derajat. Sudut H sama dengan sudut C, sehingga Z sama dengan Y sama dengan 155 derajat. Jadi X, Y, dan Z ketemu. Kemudian mencari FI. FI dibanding AD sama dengan IH dibanding DC, sehingga FI dibanding 16 sama dengan 15 banding 20. FI sama dengan 15 banding 20 kali 16 sama dengan 3/4 kali 16 sama dengan 12. Jadi FI sama dengan 12 cm. Kemudian untuk mencari AB, AB per FG sama dengan DC per IH. AB per 20 sama dengan 20/15, sehingga AB sama dengan 20/15 kali 20 sama dengan 4/3 kali 20 sama dengan 80 bagi 3, 26,7 atau 2/3. Kemudian mencari luas ABCD dan FGHI. Nah, perbandingan luas ABCD dengan FGHI bisa dilakukan dengan cara cepat. DC dibanding IH sama dengan 20 dibanding 15 sama dengan 4 dibanding 3. Sehingga luas ABCD dibanding luas FGHI sama dengan 4 kuadrat dibanding 3 kuadrat. Luas itu berhubungan dengan kuadrat ya. Jadi hasilnya 16 dibanding 9. Sehingga kita tidak usah mencari luas masing-masing bangun, cukup perbandingannya saja. Perhatikan kedua segitiga di bawah ini. Panjang RQ adalah titik-titik. Dengan melihat sudut-sudutnya, kedua segitiga sebangun. RQ dibanding dengan AC sama dengan PR dibandingkan dengan BA. Sehingga RQ dibanding 10 sama dengan 8/12, RQ sama dengan 8/12 kali 10, RQ sama dengan 2/3 kali 10 sama dengan 20 bagi 3 sama dengan 62/3 cm. Tentukan panjang X dari segitiga berikut.
Nah, segitiga ABC bangun dengan segitiga ADE, sehingga X/9 sama dengan 4 dibanding 4 ditambah 3. X sama dengan 4/7 kali 9 sama dengan 36 bagi 7 sama dengan 5, 1/7. Kemudian soal 11, tentukan QB dan DP. Segitiga CPE sebangun dengan segitiga CQB, sehingga PE per QB sama dengan CE per BC. 6 per QB sama dengan 10/10 tambah 5, sehingga 6 per QB sama dengan 10/15. 10 QB sama dengan 6 kali 15. QB sama dengan 90/10 sama dengan 9. Jadi QB sama dengan 9. Kemudian segitiga CDE sebangun dengan segitiga CAB, sehingga DE per AB sama dengan CE per CB. Dimasukkan angkanya, DP tambah 6 per AQ tambah QB sama dengan 10 banding 15, sehingga DP plus 6/14 sama dengan 10/5. Disilangkan 15 DP ditambah 90 sama dengan 10 kali 14. 15 DP sama dengan 140 dikurangi 90, DP sama dengan 3, 1/3. Perhatikan gambar berikut. Karena di sini ada tanda sejajar, nah, maka kita bisa memberi kode sudut. R dengan R adalah bertolak belakang. Kemudian ini ada tanda sejajar, sudut Q besarnya sama dengan sudut S, diberi kode Z. Sudut P sama dengan sudut T, diberi kode Z. Sehingga yang punya kode sudut yang sama yang bisa dibandingkan. PR punya kode sudut yang sama dengan PR punya kode sudut yang sama dengan RT, sehingga PR per RT sama dengan PQ per TS, sehingga angkanya dimasukkan. A per 12 sama dengan 8/10, A sama dengan 8/10 kali 12, A sama dengan 9,6. Nah, sekarang kita lihat sudut Q sama dengan sudut X, sama dengan sudut Q sama dengan sudut T, kodenya X. Nah, untuk mencari nilai A, kita beri kode dulu. PRQ sama dengan TRS karena bertolak belakang. Nah, ini sudah punya X, ini kodenya V, ini V. Maka yang sudut P dengan sudut S kodenya sama, yaitu kita beri kode Z. Kemudian sisi yang
bersesuaian kita bandingkan. Sehingga TR punya kode sudut sama dengan QR, ST punya kode sudut dengan PQ. Sehingga angkanya kita masukkan A/6 sama dengan 10/8, A sama dengan 10/8 kali 6 sama dengan 30 bagi 4 sama dengan 7,5. Nah, hati-hati kalau keluar soal semacam ini. Nah, gambarnya bisa kita pecah. Nah, kita beri kode sudut pada segitiga utama A, B, C, diberi kode sudut. Nah, ini yang kode sudut pertama adalah D dengan B. Nah, B ada kodenya X, kemudian A kita beri kode sudut Y, Z kita beri kode sudut C, kita beri kode sudut Z. Nah, segitiga yang kecil ADE sudah ada kode sudutnya yaitu Y, X, berarti E-nya nanti diberi kode Z. Nah, sehingga segitiga ini kita bisa memecahnya menjadi ini ABC dan ADE. Kemudian sisi yang bersesuaian kita bandingkan, 7 plus A per 5 sama dengan 14/7. Disilangkan menjadi 7 kali 7 plus A sama dengan 14 kali 5, 49 plus 7A sama dengan 70, 7A sama dengan 21, A sama dengan 3. Segitiga ABC siku-siku di B. Nah, hitunglah panjang BD. AB kuadrat sama dengan BD kali BC. Sehingga angka 8 kuadrat sama dengan BD kali 10, 64 sama dengan 10 BD, BD sama dengan 64 bagi 10 sama dengan 6,4. Kemudian untuk mencari panjang AD, kita menggunakan cara cepat saja. Nah, luas segitiga ABC bisa setengah kali alas kali tinggi, berarti sama dengan setengah kali BC kali AD. Bisa juga sama dengan setengah kali AB kali AC. Sehingga BC kali AD sama dengan AB kali AC. Angkanya dimasukkan 10, AD sama dengan 8 kali 6, AD sama dengan 8 kali 6 dibagi 10 sama dengan 4,8. Hati-hati soal ini. Nah, pada trapesium ini AE dibanding AD sama dengan 2/5. Sehingga AE dibanding ED sama dengan AE-nya tetap 2, ED-nya sama dengan 3 karena AD-nya 5, ED 5 dikurangi 2. Sehingga EF sama dengan AE dikalikan DC ditambah dengan ED dikalikan AB dibagi dengan AE ditambah ED. Sehingga 16 sama dengan 2 kali 10 ditambah 3 kali X dibagi 2 ditambah 3. 16 sama dengan 20 plus 3X bagi 5, 80 sama dengan 20 plus 3X. Sehingga 3X sama dengan 60, X sama dengan 20. Hitung panjang TU. TU sama dengan TR
dikalikan PQ dikurangi PT dikalikan SR sama dengan 5 kali 16 dikurangi 3 kali 6 dibagi 3 tambah 5 sama dengan 80 kurangi 18 dibagi 3 plus 5 sama dengan 62 bagi 8 sama dengan 7,7. Nah, sekarang kita akan menghitung lebar sungai. Andi ingin menghitung lebar sungai dengan bantuan pohon di seberang sungai. Untuk itu Andi menancapkan tongkat pada posisi A, B, C, dan D seperti terlihat pada gambar. Bantulah Andi untuk menemukan lebar sungai tersebut. Misalkan lebar sungainya adalah PA, maka PA per DC sama dengan AB per CB. PA per 8 sama dengan 10 per 6, PA sama dengan 10 per 6 kali 8, PA sama dengan 13,3. Jadi lebar sungai adalah 13,3 meter. Nah, seorang pengamat dari atas helikopter melihat 2 perahu layar di laut lepas sedang berlayar mencari ikan. Jarak pengamat ke perahu pertama 17 km dan jarak pengamat ke perahu kedua 10 km. Jika tinggi helikopter 8 km, berapa jarak kedua perahu tersebut? Nah, P adalah helikopter, kemudian jarak pengamat atau helikopter ke titik A 17 kilo, kemudian ke titik B berarti perahu yang kedua 10 km. Tinggi helikopter adalah 8 km, maka di sini adalah segitiganya adalah segitiga siku. Berapakah jarak kedua perahu? Berarti jarak A dengan B. Kita lihat segitiga AQP sebangun dengan segitiga PQB. AQ kuadrat sama dengan AB kuadrat dikurangi PQ kuadrat, sehingga AQ kuadrat sama dengan 17 kurangi 8 kuadrat sama dengan 289 kurangi 64. AQ kuadrat sama dengan 225. AQ sama dengan akar 225. AQ sama dengan 15 km. Kemudian kita lihat panjang QB. QB sama dengan PQ kuadrat kurangi PB kuadrat kurangi PQ kuadrat sama dengan 10 kuadrat kurangi 8 kuadrat sama dengan 100 kurangi 64. AQ sama dengan akar 36 sama dengan 6 kilo. AB sama dengan AQ ditambah QB sama dengan 15 tambah 6 sama dengan 21 km. Jadi jarak kapal pertama ke kapal kedua 21 km. Demikian materi yang bisa kami sajikan. Semoga materi ini bermanfaat bagi kalian. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.